Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semuanya, jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran dalam menyambut kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allah Bapa kami, Allah yang maha baik, untuk segala kebaikan, kemurahan, dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan beserta dengan kami, sehingga kami mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adapun sabda Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-30. Demikian kebenaran firman Tuhan. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon, dekat Salim, sebab di situ banyak air, dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dengan dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentu hal yang sangat lumrah yang kita lihat di tengah-tengah negara kita, di tengah-tengah dunia, dan di tengah-tengah sekitar kita, bahwa sering sekali membanding-bandingkan satu sama lain, walaupun sesungguhnya tidak ada satu orang di dunia ini yang suka dibanding-bandingkan, apalagi jika pembanding-bandingan itu mau mengecilkan orang yang kita bandingkan. Beda cerita, contoh sederhana, ketika aku dibandingkan dengan orang lain, tapi aku diangkat lebih hebat daripada yang lain, mungkin aku bangga di sana. Tetapi kalau aku dibandingkan dengan mengatakan orang lain lebih hebat daripadaku, maka aku tidak akan terima. Ada ego yang bermain di sana, ada sakit hati, ada kekecewaan, bahkan tidak jarang akan timbul kemarahan yang begitu luar biasa. Nah, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, di mana ketika Yesus sudah selesai memberikan pengajaran tentang kerajaan Allah kepada seorang pemuka pemimpin agama orang Yahudi, yaitu Nikodemus, kemudian Yesus melanjutkan perjalanannya, pelayanannya. Maka Yesus bersama dengan para muridnya, dikatakan dalam perikop kebenaran firman Tuhan ini, pergi ke tanah Yudea, dan dia
diam di sana bersama-sama dengan muridnya. Diam bukan berarti tidak berbuat apa-apa. Tetapi Yesus untuk sementara waktu, dia tinggal di sana bersama dengan orang-orang di sana. Dia mengajar di sana. Dia memberitakan kerajaan Allah di sana. Bahkan banyak orang yang telah bertobat dan akhirnya sesuai dengan mandat kuasa dan tujuan daripada pekerjaannya, yaitu akhirnya Yesus membaptis. Sebagai tanda keselamatan bahwa orang-orang yang bertobat percaya akan pemberitaan Yesus, di dalam pembaptisan itu mereka diselamatkan, mereka disucikan, bahwa mereka tidak sama lagi dengan dunia ini. Pembaptisan yang dilakukan oleh Yesus ternyata mengusik sebagian orang. Ternyata ada orang yang tidak suka, yaitu orang-orang Yahudi bersama dengan murid-murid daripada Yohanes Pembaptis sendiri. Nah, Bapak Ibu, ada sifat provokasi sebenarnya di sana. Orang-orang Yahudi menjumpai yaitu Yohanes bersama dengan para murid-muridnya dan menyampaikan keluh kesah mereka atau sentimen mereka. Mereka membanding-bandingkan akan apa yang dilakukan oleh Yesus. Tapi apa yang disampaikan oleh Yohanes di dalam kebenaran firman Tuhan ini sangat luar biasa. Yohanes katakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya sendiri kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus itu bukan berasal dari dirinya sendiri, tapi itu sungguh-sungguh berasal daripada Allah. Allah mengaruniakan itu. Maka lewat Yesus yang membaptis itu, lewat Yesus mengajar, pekerjaan atau karya Allah mulai dinyatakan. Walaupun kesempurnaan karya Allah itu, penebusan itu terjadi lewat pengorbanan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, respon daripada seorang Yohanes di dalam kebenaran firman Tuhan ini begitu luar biasa. Dia katakan bahwa memang bukan dia Mesias. Dia hanya pesuruh, dia hanya perintis, dia hanya membuka jalan. Tetapi sesungguhnya yang menjadi Mesias atau yang diberitakan, yang dikhotbahkan oleh Yohanes itu sendiri Yesus yang membaptis di daerah Yudea. Bahkan kesaksian yang begitu luar biasa akhirnya disampaikan oleh Yohanes di dalam ayat yang ke-30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Yohanes tahu bahwa akhir dari pelayanannya sudah sangat dekat. Bahwa Yesus yang dia beritakan sudah datang. Dan bahwa Yesus yang menjadi pemberitaan itu sudah melakukan pekerjaannya. Maka walaupun Yohanes dibanding-bandingkan karena dia sadar siapa dirinya, karena dia tidak mau lebih hebat daripada Yesus, karena apapun namanya dia hanya perintis, pewaris daripada kerajaan sorga itu. Yang menjamin orang untuk bisa masuk ke dalam kerajaan sorga itu adalah Yesus. Maka Yohanes katakan bahwa dia akan makin kecil. Dan itulah pekerjaan yang sangat luar biasa. Itulah pengakuan yang sangat-sangat luar biasa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan ini untuk menjadi perenungan bersama bagi kita. Sesuai dengan tema yang sampai dikatakan jelas, Yesus harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Yang pertama, lewat firman ini kita mau belajar, kita mau melihat, kita mau mempersaksikan bahwa setiap orang yang percaya di dalam kehidupan ini, dia harus senantiasa memberitakan Kristus di dalam kehidupannya. Dia harus senantiasa memberitakan Kristus di dalam pekerjaannya. Para pemberita, para orang-orang percaya, dia harus belajar merendahkan dirinya
sebagaimana Kristus yang mau merendahkan dirinya. Maka para pengkhotbah, para orang percaya diajak dan dituntut untuk senantiasa mau benar-benar mempermuliakan Allah. Jangan mencari panggung di dalam kehidupan. Jangan mencuri kemuliaan Allah. Banyak orang-orang Kristen sekarang ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mudah-mudahan tidak ada di antara kita, dan kalaupun ada di antara kita, bertobat. Banyak orang Kristen sekarang ini mencari panggung dengan pemberitaannya. Dia sangat bangga kalau dikatakan ibaratnya pengkhotbah yang begitu luar biasa. Dia sangat bangga kalau dia disanjung dan lain sebagainya. Dia sampai lupa diri. Seakan-akan dia yang hebat. Padahal dia tidak menyadari bahwa kehebatannya itu berasal daripada Tuhan. Itu pemberian Tuhan. Maka kalau ada dari antara kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang berlaku demikian, maka orang tersebut harus bertobat. Apa yang dikatakan oleh seorang sastrawan bernama Charles Dickens. Dia berkata, ada orang yang menjadi besar dengan cara mengecilkan, merendahkan orang lain. Tetapi seorang yang besar sejati adalah yang mampu membuat setiap orang merasa dirinya besar. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar. Biarlah kita menjadi orang besar sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan kita ibaratnya mau menghalalkan cara supaya kita terlihat lebih baik dengan merendahkan orang lain, dengan menginjak orang lain, supaya kita naik. Hal seperti itu tidak diinginkan oleh Tuhan. Yohanes Pembaptis dalam kebenaran firman Tuhan ini jelas menunjukkan dia merupakan nabi yang terakhir yang sangat diakui. Namanya sudah sangat populer. Bahkan sekelas Raja Herodes pun ketakutan kepadanya. Dia menjadi orang yang sangat berpengaruh. Tapi dia sadar akan kehidupannya. Dia tidak pernah lebih besar daripada Yesus. Maka kita juga harus demikian Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau menyombongkan diri, hidup dengan pikiran-pikiran kita, dengan merendahkan orang lain, berarti kita sudah mau mengatakan kita mau lebih hebat daripada orang lain. Yesus sendiri tidak demikian. Yesus sendiri merendahkan dirinya. Masa Yesus yang menyelamatkan kita mau merendahkan dirinya, sementara kita tidak mau merendahkan diri, selalu menunjukkan kesombongan. Tapi lewat firman ini kita mau diajak, kita mau disadarkan bahwa aku dan Bapak Ibu semuanya harus benar-benar semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari firman ini kita mau belajar bagaimana kehidupan kita harus mau mengakui kebenaran itu di dalam kehidupan. Contoh sederhana, seperti Yohanes, dia mengakui keberadaannya walaupun dia menjadi orang hebat. Kita juga harus demikian Bapak Ibu. Kita harus mengakui kehebatan orang lain. Kita harus mengakui keperkasaan orang lain. Kita harus mengakui ibaratnya bahwa orang lain itu lebih hebat daripada kita. Jangan iri kita dengan hal itu. Orang-orang yang hidup di dalam Kristus, dia tidak mempunyai rasa iri di dalam kehidupannya. Tetapi dia mau terus belajar merendahkan diri, karena Yesus juga katakan, siapa yang merendahkan diri dia akan ditinggikan. Tapi orang yang meninggikan diri dia akan direndahkan. Yang terakhir sekali Bapak Ibu, firman ini mau mengajar kepada kita. Ini ada sebuah ilustrasi. Ada seorang pewaris daripada sebuah perusahaan. Ketika dia kecil, dia tinggal bersama dengan kakek neneknya. Maka orang tuanya menunjuk orang yang dipercaya untuk menjalankan roda pemerintahan atau roda daripada perusahaan ini. Perusahaan itu berkembang dengan pesat. Maka ketika perusahaan ini berkembang sangat pesat, orang yang dipercayakan oleh orang tua daripada pewaris itu sendiri merasa bahwa karena dialah, maka perusahaan ini berjalan dengan pesat. Ketika sudah
30 tahun kemudian, anak daripada pewaris perusahaan ini sudah dewasa. Maka sesuai dengan wasiat daripada orang tuanya, bahwa seluruh warisan, seluruh perusahaan dia yang punya. Maka dia mengurusnya dan dia kembali ke perusahaan itu. Tapi ketika dia kembali ke perusahaan itu, kepercayaan daripada ayahnya tersebut sadar akan posisinya. Tapi orang-orang lain yang menjadi kepala-kepala bagian, mereka tidak mau. Mereka berusaha menghasut pimpinan perusahaan terdahulu. Mereka katakan dia itu masih bocah, dia itu tidak tahu apa-apa. Dia itu masih harusnya magang. Nanti kalau kau berikan sama dia, bagaimana dengan kita gitu? Padahal semuanya ini hanya mencari keuntungan. Tapi apa yang dikatakan oleh pemimpin perusahaan yang dipilih oleh orang tua si anak tersebut? Dia katakan, aku hanya kepercayaan, bukan sang pemilik. Maka yang lain ini berusaha bermufakat, ingin menyingkirkan sang pewaris itu sendiri. Ketika sang pewaris datang, yang kepercayaan ayahnya itu melakukan sesuai dengan aturan. Tapi para penjilat-penjilat ini tidak terima. Mereka berusaha membangkang dan sebagainya. Akhirnya sang pemilik perusahaan katakan, siapa mau sejalan dengan saya, silahkan tetap tinggal di perusahaan ini. Siapa yang tidak mau sejalan, maka boleh angkat kaki. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu hanya sebatas ilustrasi. Itu merupakan gambaran daripada kehidupan. Nah, sering sekali ketika kita sudah dipercayakan oleh Tuhan segala sesuatu, seakan-akan bahwa yang dipercayakan oleh Tuhan ini menjadi milik kita. Sehingga kita tidak mau menyadari bahwa semuanya itu adalah milik Tuhan. Tapi kita harus sadar bahwa semuanya adalah milik Tuhan. Maka jangan pernah kita merasa bahwa diri kita yang sudah diberkati oleh Tuhan, jangan pernah kita merasa bahwa diri kita yang sudah menerima banyak hal daripada Tuhan, bahwa itu karena kekuatan kita. Kita hanya sebatas penerima mandat Tuhan. Tapi pemilik daripada yang kita terima ini adalah Yesus. Jangan kita akhirnya di dalam kehidupan ini menyingkirkan Yesus daripada hidup kita. Karena harta kita singkirkan Yesus, karena jabatan kita singkirkan Yesus, karena kedudukan kita singkirkan Yesus dengan berlaku yang tidak benar. Maka apa nanti akan dikatakan oleh Yesus? Siapa yang tetap percaya kepadanya, maka mereka akan diselamatkan. Tapi siapa yang tidak percaya kepadanya, maka mereka akan disingkirkan. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita sadari pada saat ini bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia harus lebih besar daripada kehidupan kita. Dia harus kita masyurkan di dalam kehidupan kita. Dia harus kita muliakan dalam kehidupan kita. Jangan pernah ambil yang tidak menjadi bagianmu. Tapi ambillah yang menjadi bagianmu. Dan itu juga harus kita sadari hanya titipan Tuhan semata. Amin, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang maha baik. Untuk kemurahan dan berkat Tuhan, untuk firman yang sudah kami dengarkan. Biarlah kiranya kami Tuhan mampu melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu, Tuhan Yesus menyertai kita, memberkati kita dimanapun kita berada.